Shalom dan selamat malam. Kembali dengan penuh sukacita dari Gedung Gereja Turai Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah, kami menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Turai Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat 16 Oktober tahun 2020. Mari bersama kita siapkan hati menerima lawatan Tuhan. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mendekat. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan berdoa kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Sekalipun ada banyak kali kami melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami, agar layak datang di hadapan-Mu. Saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami, memahami, mengerti apa maksud Tuhan bagi kami semua. Roh Kudus-Mu jugalah yang akan memampukan hamba-Mu untuk dapat menjelaskan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bahagian firman Tuhan yang bersama kita akan baca, kita akan renungkan pada malam hari ini dari surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi
dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sorotan tema Gembala yang menggembalakan. Gembala yang menggembalakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita mungkin pernah menasihati orang lain, bahkan juga mungkin kita pernah dinasihati oleh sesama. Nasihat itu bisa berisi teguran, nasihat bisa berisi peneguhan, nasihat bisa berisi peringatan dan lain sebagainya. Memang tidak dapat disangkal bahwa ada juga orang yang tidak mau menerima ketika dinasihati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus adalah seorang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk kemudian menjadi saksi Kristus. Dia adalah orang yang juga telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Nah, melalui surat yang dibuatnya ini, yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang berada di perantauan, yang disapa sebagai orang-orang pendatang di Asia Kecil, di Kapadokia, dan lain sebagainya, Rasul Petrus mengingatkan jemaat Tuhan di sana. Ada 3 kelompok yang dinasehati oleh Rasul Petrus di sini. Yang pertama, nasihat itu ditujukan kepada para penatua yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menggembalakan kawanan domba Kristus. Beberapa nasihat itu adalah mereka diingatkan untuk menggembalakan kawanan domba Allah, menggembalakan jemaat Kristus tanpa ada paksaan, tetapi dengan sukarela, dengan penuh sukacita, mereka menggembalakan kawanan domba Allah, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Yang kedua, mereka atau para penatua dinasihati, diingatkan oleh Rasul Petrus untuk menggembalakan domba-domba Allah bukan dalam paksaan, tetapi mereka harus menjadi teladan, mereka harus menjadi contoh bagi jemaat.
Kelompok yang kedua yang dinasihati oleh Rasul Petrus adalah para pemuda atau orang-orang muda. Orang-orang muda dinasihati untuk bisa menghormati dan menghargai orang-orang yang tua dalam jemaat. Dan kelompok yang ketiga adalah seluruh warga jemaat dinasihati oleh Rasul Petrus. Ada beberapa nasihat Rasul Petrus di sini yang disampaikannya kepada jemaat Tuhan. Yang pertama, bahwa mereka dinasihati oleh Rasul Petrus untuk senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Karena apa? Allah membenci orang-orang yang sombong dan congkak. Tetapi Allah mengasihi orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Yang kedua, nasihat ditujukan kepada jemaat Tuhan adalah mereka diingatkan untuk tidak merasa khawatir dalam hidup mereka. Karena apa? Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang telah menetapkan mereka, yakni Kristus yang adalah gembala yang agung itu, akan menopang mereka, akan melindungi mereka, dan memperlengkapi dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan mereka. Yang berikut, jemaat Tuhan diingatkan untuk kemudian berjaga-jaga dengan godaan-godaan iblis. Mereka harus menghadapi godaan iblis itu dengan keteguhan iman. Dengan kekuatan imanlah mereka sanggup dan mampu kemudian menghadapi berbagai cobaan yang bisa membuat umat Tuhan atau jemaat Tuhan jauh dari Tuhan. Saudara, ini nasihat yang disampaikan Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan. Rasul Petrus memiliki tanggung jawab karena ia telah merasakan bagaimana Tuhan, bagaimana Kristus telah memilih dia, bagaimana Kristus telah menggembalakan dia, menuntun dia. Dan itu juga yang menjadi keyakinan setiap kita, bahwa kita pun dipanggil untuk hidup dalam gembalaan Kristus. Karena Kristus atau Tuhan Yesus adalah gembala yang agung, gembala yang baik, yang akan senantiasa menggembalakan kehidupan kita, dan juga memberikan tanggung jawab kepada kita untuk juga menggembalakan sesama kita dalam kehidupan ini. Sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus berserah diri kepada Sang Pemilik kehidupan kita, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita senantiasa dituntun, disertai, dilindungi, dikokohkan dalam hidup kita, karena Dia adalah gembala agung segala domba, dan kita pun diberi tanggung jawab untuk menggembalakan sesama kita menuju dan menantikan pemuliaan kita untuk mendapatkan mahkota kemuliaan, yakni kehidupan yang kekal. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Tuhan, kulah gembalaku, olehnya ku tenteram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakar. Baik, mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, ibadah kami malam ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan,
sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan, merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan tertanam baik dalam hati kami aminkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu. Bapa di surga, terima kasih bahwa Tuhan sudah memungkinkan kami semua untuk boleh memimpin jalannya ibadah pada malam hari ini. Baik kami sebagai pemberita firman, sebagai kantoria, pun sebagai pengiring nyanyian. Juga Tuhan sudah memberkati semua alat-alat elektronik yang kami pergunakan dalam ibadah malam ini. Tuhan memakai saudara-saudara kami, tim multimedia, juga boleh bersama-sama dalam pelayanan ini. Kiranya pelayanan kami semua berkenan kepada Tuhan, dan iman kami semakin diteguhkan untuk terus setia dan memberi diri melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, bersama-sama kami juga boleh menyatakan ungkapan syukur kami untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, baik dalam bentuk materi, bahkan kehidupan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Diri kami kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa di surga, melalui syafaat ini, bersama-sama kami mensyukuri penyertaan dan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan dan nyatakan kepada kami semua, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, juga dalam persekutuan sebagai jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk usaha pekerjaan yang kami tekuni, untuk pertumbuhan anak-anak kami, untuk pertambahan usia, untuk tuntunan-Mu dalam kehidupan rumah tangga, secara khusus seperti yang dialami oleh saudara kami yang hari ini boleh berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Ibu Berta Pindan, Leonard Oktav Sesa, Ibu Margareta Syaril, Ibu Novita Caroline Andreas, James Lebang Liamata, Michelle Olanso Janur, Office Saring Bumbungan, Ibu Nurlinda Yani, Ibu Anance Walone, dan Reski Arlian Rifani yang berulang tahun kelahiran. Juga bersama dengan Bapak Daud Takdung dan Ibu Deborah Tamba yang Tuhan sudah tuntun sertai dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga hari ini mereka berulang tahun pernikahan. Sempurnakanlah syukur sukacita mereka, berkati dan sertailah mereka Tuhan dalam hidup mereka di masa-masa yang akan datang. Juga mendoakan berbagai pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh warga jemaat-Mu. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, entah yang saat ini dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, nyatakan pemulihan bagi mereka, berkati setiap usaha untuk mendapatkan kepulihan dan kesembuhan. Mereka yang berduka cita, secara khusus Tuhan, bersama-sama dengan keluarga Simon Lallo, Tuhan telah memanggil hamba-Mu ini dari tengah-tengah kehidupan keluarga, dari tengah-tengah jemaat. Tuhan hibur dan kuatkanlah istri yang ditinggalkan bersama dengan seluruh rumpun keluarga, agar mereka dikuatkan, ditabahkan dalam menghadapi duka cita ini. Berbagai pergumulan-pergumulan mereka yang lain, kami sungguh percaya Tuhan sungguh mengenal keberadaan seluruh warga jemaat-Mu. Bapa di surga, kami juga mendoakan kehidupan jemaat-Mu di masa yang akan datang ini. Berkatilah rumah tangga mereka, usaha pekerjaan yang mereka tekuni.
anak-anak yang Engkau karuniakan bagi mereka dalam proses tumbuh kembang, dalam perjuangan menuntut ilmu, dalam mencari lapangan pekerjaan, dalam menekuni pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Tuhan topang dan teguhkan iman mereka tetap setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang oleh karena pekerjaan, oleh karena studi, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan suami, istri, anak-anak, atau juga berpisah dengan orang tua. Di mana saja berada, Tuhan sertai dan lindungilah. Kami berdoa untuk majelis gereja-Mu. Tuhan pelihara, Tuhan berkati mereka dalam melayani Tuhan. Bapak dan Ibu pendeta bersama keluarga, Tuhan berkati mereka untuk terus memberi diri dalam melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pertumbuhan jemaat-Mu, bersama-sama dengan penatua, diaken, para pengerja gereja, panitia, tim kerja, bahkan seluruh warga jemaat-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami mendoakan semua program-program yang telah disepakati, Tuhan berkatilah. Ya Bapa di surga, melalui doa ini kami mendoakan juga saudara-saudara kami, di mana saja berada, yang mengikuti ibadah secara virtual bersama dengan kami malam ini, Tuhan berkatilah. Kami terus mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya senantiasa hidup dalam kedamaian, hidup dalam keadilan, kebenaran. Pemerintah kami Tuhan berikan kearifan, pemerintah kami dalam takut akan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mendoakan juga gereja-gereja-Mu. Tuhan terus berkati, menjadi saksi-Mu di mana saja gereja-Mu ada bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Ya Bapa di surga, seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya melindungi dan menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami, sebab kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening.
Ibu, Bapak, dan Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ibadah kita boleh berlangsung dengan baik sampai selesai. Kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang telah bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah virtual pada malam hari ini. Akhirnya kami menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.